Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu perhatikan, kamu akan menemukan, ya, betul, bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, dan lainnya berbeda di antara mereka. Mengapa demikian? Dari manakah ciri-ciri tersebut didapatkan? Agar kamu dapat memahaminya, ayo kita pelajari tentang bab pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan benar, dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA dengan benar, dapat mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Maka akan adanya penggabungan materi genetik yang membuat pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip ayah dan beberapa ciri yang mirip ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonukleik asid, dan RNA, ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Kromosom dapat terlihat pada sel-sel akar bawang yang mengalami pembelahan. Struktur molekul DNA. A. Struktur heliks. B. Struktur kimia parsial DNA. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri atas subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen, timin, digantikan oleh basa nitrogen urasil. Struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen, antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Sekian pembelajaran kali ini pada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian 1. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.